Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ini kita lanjut Siang, Pak. Iya. perkuliahan kita untuk di pemrograman mobile ya. Eh, Hari ini kita akan belajar mengenai activity sama intent. Jadi kemarin udah tahu bagaimana caranya menyusun XML-nya, menyusun tampilan di Android-nya. Sekarang kita mau fungsikan. Misalkan kalau ada button view, dia akan punya aksi. Ya, jadi menghubungkan dari view-nya itu ke dalam Java-nya. Nah, kalau ditanya activity itu apa? Activity itu ibaratnya kayak suatu model fungsi yang lagi jalan. Dia mengerjakan sesuai dengan instruksi yang dilakukan pada view, baik itu berupa tombol, baik itu berupa slider, dan seterusnya, gitu ya. Nah, activity itu paling tidak dia harus punya satu layout ya. Jadi diingat, dia paling tidak harus punya satu layout XML untuk digunakan, dan dia harus terdaftar di dalam Android Manifest XML. Nanti kita akan lihat dia contohnya kayak gimana. Nah, apa yang bisa dilakukan sama activity? Activity itu bisa melakukan beragam proses ya. Baik itu kayak contoh kita kirim pesan, pemesanan barang, kemudian baik itu request arah di Maps, itu semua masuk di kategori activity. Tuh. Kemudian activity juga ini menghandle interaksinya si users. Baik itu ketika buttonnya dipencet, ada inputan data entry, verifikasi login, sampai dengan aplikasinya ini berjalan di model yang sama atau dia berbeda. Nah, activity dia punya juga life cycle. Dia bisa create aktivitas. Dia bisa jalankan aktivitas. Dia bisa pause aktivitasnya, resume, stop, sampai dengan dia bisa destroy. Destroy dalam artian dia hancurkan dia punya model proses. Nah, activity itu kalau bisa dilihat kayak contoh seperti ini yang di layar. Jadi kalau kita pencet ini tombol tombol count, gitu ya. Jadi misalkan kita pencet tombol ini count, nanti di sini akan nambah menjadi 5, 6, 7, gitu ya, 8 dan seterusnya. Activity itu juga berfungsi bagaimana supaya list ini itu muncul. Activity itu dipakai juga kayak contoh di aplikasi kalkulator kayak gini. Activity itu juga dipakai misalkan kalau kita menggunakan Maps gitu, untuk request arah dan seterusnya. Nah, apps atau activity dia pertama kali dijalankan dengan nama main activity. Jadi ini mesti diingat ya, dengan nama main activity. Dia punya hubungan ataupun parent dari child dari Android Manifest ya. Jadi ada Android Manifestnya, dia arahkan ke penggunaan navigasinya. Jadi nanti kau harus lihat setiap tombol itu mesti dibuatkan on listeners gitu ya. Jadi on listeners, ataukah kau panggil metodenya dari suatu tombol, barulah dia bisa mengerjakan. Nah, setiap activity, ingat ini ya, layout dan activity, setiap layout ini pasti punya, semua activity itu pasti punya layout. Jadi, satu Java ceritanya, yang di dalamnya ada proses, dia pasti punya layout. Kalau kemarin kita bercerita, layoutnya relative layout, linear layout, constraint layout, artinya semua activity di dalam itu bisa dikonekkan ke sana. Ya. Nah, ingat pada saat penulisan layout itu didefinisikan bisa jadi dia punya satu atau lebih XML. Jadi ingat, layout yang didefinisikan itu bisa jadi dia punya satu atau lebih XML di dalamnya. Untuk mengimplementasikan activity, pertama, buat dulu layoutnya di dalam XML-nya. Nah, tunggu ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, setiap implement activity itu dia harus definisikan dulu layout. Jadi nanti kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita buat project Java, itu langsung otomatis nih ada layoutnya ya. Jadi otomatis ada layoutnya, tapi modelnya constraint. Jadi kalau seumpamanya kita mau daftarin layout yang baru ke dalam activity, bisa bikin dulu layoutnya di XML. Setelah itu cari file Java, baru kita extend ya. Nah, extension itu ada dua jenis. Kita bisa extend dengan app compat activity, ataukah kita mau extend dia dalam bentuk
fragment activity. Jadi ini kayak ibaratnya menurunkan menurunkan proses complete activity dengan fragment. Yogi sebelumnya sudah belajar Java, sudah toh? Iya Pak, waktu itu. Oke, jadi seharusnya udah memahami apa itu dibilang extends, apa itu dibilang new dan seterusnya ya, bikin objek dan lain-lain. Nah, untuk mengkoneksikan antara activity dengan layout, kita bisa set nanti dengan content view namanya. Jadi ada nanti session on create, activity on view, dan jangan lupa semua activity kalau seumpamanya kita punya Java lebih dari satu, gitu ya. Java-nya itu tolong didaftarkan di Android manifest.xml. Jadi kalau misalkan ada Android-nya lebih dari satu, Java-nya lebih dari satu, dia punya mesti harus didaftarkan di manifest. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini contoh XML yang kita bikin, bisa dilihat. Kita punya satu text view ya, Android text. Ini modelnya adalah relative layout. Kemudian saya akan buat gitu ya Java-nya kurang lebih seperti ini. Perhatikan ada kalimat extends activity, extends app compat activity. Artinya kita ngeset bahwa main activity ya, main activity titik Java ini atau kelas main activity ini dia adalah dapat turunan dari app compact activity untuk bisa mengerjakan suatu model proses. Tuh. Kemudian kalau mau dikonekkan antara antara activity dengan layout, Java dengan layout, kita panggil dengan perintah gini, r.layout, ya. Jadi ini ibaratnya resource di folder layout dengan nama XML activity underscore main. Makanya kemarin saya ajari Ki, kalau mau dirubah kianunya, dirubah XML-nya. Sudah dites toh? Halo? Yogi? Iya Pak, sudah dites. Sudah dites, APK-nya jalan toh? Iya jalan. Nah, dan kau rubah Kemarin layoutnya toh di sini. Iya. Oke, lanjut. Nah, kalau mau dideklarasikan activity-nya, kita masuk nanti di manifest gitu. Di sini daftarinnya nanti. Kalau seumpamanya mainnya pakai intent itu artinya perpindahan ya. Jadi bagaimana kau berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain, bagaimana kau lakukan proses perhitungan dan lain-lain, semua masukkan di manifest. Dan titik main activity ini adalah nama Java-nya. Jadi perhatikan gini, kalau di sini kau misalkan public class berhitung ya, berarti nanti di sini namanya adalah Android activity Android name titik berhitung gitu ya. Jadi samakan nanti antara di sini dengan yang di sebelah kanan untuk di manifest. Nah, yang penting di Android sebenarnya ini nih yang mesti diperhatikan, bahwa satu activity ke activity yang lain itu ada namanya activity life cycle. Jadi siklus hidupnya proses gitu ya. Misalkan kita lakukan start layout terbuka, kemudian activity 1 kita pencet tombol tombol hitung, dia akan sebenarnya memanggil ke activity 2. Dia akan cek adakah nilai di edit text 1, edit text view 1 atau adakah nilai di edit text view 2 contohnya. Kemudian kalau kita back ya, misalkan dari activity 2 kita back, dia akan kembali ke activity 1. Artinya apa? Di activity 1 ini tadi belum di-destroy. Ya, jadi kalau saya berpindah tampilan ke tampilan lain, contoh ya, kalau kau buka Facebook ya. Kalau kau buka Facebook, kau pencet profilmu, baru kau buka lagi Androidmu, kau pencet tombol back. Dia kembali ke halaman home. Paham ya? Nah, kembali ke halaman home. Artinya apa? Tadi yang halaman home itu, kalau kau pencet profil, dia akan kembali ke home. Artinya activity saat ini nggak destroy, belum dihancurkan. Aktivitinya tetap ada. Tapi kalau kau sudah back, ini activity 2-nya sudah destroy. Artinya apa? Kalau kau lompat ke halaman profile, baru kau kembali lagi ke home, halaman profilnya itu apa yang kau rubah tadi atau kau mengimport itu pasti bakalan hilang. Contoh kayak di Facebook. Makanya kalau kau back dan tidak tanya itu, apakah Anda yakin ingin meninggalkan tombol inputan status Anda? Kayak gitu dia, ada pengecekannya. Nah, kurang lebih pendekatannya kayak gitu. Jadi misalkan kalau kau lagi bikin status, kemudian kau nggak simpan, kau nggak save, terus kau pencet tombol sembarang, nanti itu Facebook akan kasih tahu, bilang, apakah Anda yakin ingin meng-close ini? Gitu. Itu dia kadang dia ngeceknya dengan model activity seperti itu. Nah, steps-nya activity itu ada banyak. Ada namanya create, itu artinya kita lagi proses activity-nya. Ada yang di start dan resume. Ini yang bisa kita lihat ya, kalau dia sudah muncul tampilannya. Kemudian kita bisa pause model jalannya aplikasinya.
Kemudian ada yang stop. Kalau stop ini tidak bisa kita lihat. Sampai dengan destroy. Kalau destroy itu artinya apa? Dia sudah nggak ada lagi di memori. Nah, stage ini berubah ketika user action sampai dengan perubahan rotasi. Jadi kalau kau perhatikan itu aplikasi Android, kalau kau lagi buka tampilannya dalam model yang landscape, pada saat kau sudah ngisi data ya, kau ngisi data ini landscape, baru kau kasih baring gitu apa namanya HP-mu, dan mode orientasinya kau aktifkan, itu pasti bakalan menginput lagi dari awal. Kenapa? Ingat tadi stage itu dirubah atau dipancing oleh user action sama konfigurasi dan device rotation. Jadi pastikan kalau kita mengetik apalagi input data, jangan pernah apa namanya kasih baring datanya atau kasih baring dia punya tampilan, karena bisa jadi dia punya data itu masuk di session destroy. Artinya semua data yang kita input tadi itu belum disimpan, itu bisa jadi hilang gitu. Nah, apa saja yang dipanggil ketika activity itu dijalankan? Yang pertama ada namanya onCreate. Ini list inisialisasi di awal. Kemudian on start ketika activity ini dijalankan dan terlihat. On restart ketika kita lihat activity itu berhenti dan kita jalankan kembali. On resume ketika orang mulai menginput, mulai memencet tombol. Kemudian on pause artinya kita kembali ke apa namanya, kembali ke activity sebelumnya. On stop artinya activity-nya itu nggak kelihatan tapi sebenarnya ada di memori. On destroy artinya di dalam memorinya Android kita punya aplikasi itu udah hilang. Ini session di dalam aplikasi mobile. Kalau kau cerita aplikasi web, ada namanya session, ada namanya catch gitu ya. Itu di web. Nah, kalau di Android itu dia namanya kayak gini. Makanya itu kalau di web kita sudah login misalkan di Facebook, kita nggak perlu lagi input apa namanya, input password lagi berulang karena kan itu sudah tersimpan sama cache. Gitu. Nah, begitupun juga sama kalau di Android ada cache datanya dan seterusnya. Nah, kalau dijalankan kurang lebih kayak gini. Jadi kita bikin dulu session on create-nya, dari sana itu dia start masuk. Nah, start ini ada keluarannya ke resume. Jadi satu tampilan lompat ke tampilan lain untuk dijalankan kembali. Kalau kau ndak simpan itu masuk di sebagai pause. Kalau kau resume akan kembali ke resume. Tapi kalau sudah masuk di pause dan lain-lain, kita stop dia punya activity. Nah, keluarannya cuma ada dua gitu ya. Dia stop dan kembali ke activity sebelumnya, ataukah dia stop dan akhirnya apa namanya destroy dia punya aplikasi. Kurang lebih dia jadinya seperti ini. Nah, ingat penting buat kita sebagai developer ya, developer Android tahu gitu life cycle-nya activity, baik dia itu ada di fase on create, on stop, on destroy. Kenapa? Kalau memahami alur activity di Android itu enak pada saat apa namanya error kita punya aplikasi. Jadi kita bisa trace lacak errornya aplikasi tadi mana, bugnya di mana, force cause-nya di sebelah mana. Ini lebih enak ketika kita kerjakan. Nah, kita coba lihat dulu satu-satu ya. On create, apa maksudnya? On create itu fungsi callback ketika activity-nya dibuat. Activity ini terus jalan, dia akan terus berjalan on create sampainya dia ada di fungsi callback-nya on start sama on resume. Gitu ya. Jadi kalau activity-nya dalam running, berarti dia interaksi dengan activity yang sudah dibuat sebelumnya. Ini contohnya ya, kalau kita nulis di apa namanya di Android akan ada kayak gini, public void on create. Pasti ini kau dapat juga jika kau lagi ngetik kemarin itu Androidnya. Dia otomatis terbuat ini nih. Gitu ya. Ini otomatis terbuat. Jadi pertama kali ketika dijalankan dia pasti on create dulu. Lanjut, on pause. On pause ini dipanggil ketika sistem itu apa ya? Masih terlihat di layar tapi sudah kehilangan fokus. Contoh kayak gimana? Alert dialog. Nah ya. Jadi misalkan kita lagi pencet tombol save, tiba-tiba muncul pop-up ke depan. Apakah yakin ingin menyimpan datanya? Nah, di situ berpindah tadi dari model activity on create ke on pause. Gitu ya. Artinya tadi aktivitas sebelumnya itu di pause, tidak langsung hilang. Gitu ya. Nah, pada saat kondisi pause ini, activity ini apa namanya? Dia akan dipanggil, akan digunakan kembali ketika sistemnya membutuhkan suatu memori. Nah, ketika dia kembali, misalkan saya pencet ada pop-up ke depannya, apakah Anda yakin ingin menyimpan? Saya pilih yes. Oke. Ketika saya pencet yes, dia akan kembali lagi ke activity sebelumnya
dan alert dialog yang pop-up ke depan itu sudah hilang, step-nya itu dia sudah ada di resume. Jadi meresum kembali data yang udah dia input tapi nggak hilang. Gitu. Kemudian ada session namanya on stop. Nah, artinya apa? Ketika saya pencet lagi data gitu ya, kemudian saya pencet tombol simpan, muncul tombol pop up, dia kasih tahu, dia bilang apakah yakin ingin menyimpan, saya pencet lagi tombol yakin, oke, dia sudah berpindah dari on create, on start, on pause ke on stop. Gitu, ke on stop. Artinya datanya sudah dihentikan, kemudian datanya udah dikirim. Gitu. Kecuali ada data yang tidak sesuai, itu bisa jadi on stop itu dia akan memanggil on destroy. Misalkan ya, saya lupa input input emailnya, saya lupa input passwordnya di dalam form pengisiannya. Nah, sessionnya itu bisa jadi kalau dia tidak save state activity yang sebelumnya, dia akan masuk on destroy. Akibatnya orang menginput ulang lagi dari awal. Dia tidak menginput gimana dia terjadi kesalahan. Ini ya. Jadi ada di session namanya on destroy. Nah, untuk di Android ada namanya event handling. Event handling itu apa? Kita kumpulkan interaksi dari semua pengguna, baik itu pada saat kalian tekan tombol ataupun kita nyentuh layar dan seterusnya. Prinsip di Android itu dia pakai ini ya, LIFO namanya. LIFO itu last in first out. Jadi apa yang activity yang jalan paling terakhir itu yang paling pertama diselesaikan dulu. Ini masih diingat ya. Apa activity yang paling terakhir masuk berjalan itu yang mesti kelar dulu supaya activity sebelumnya itu tidak hilang. Itu LIFO. Beda halnya dengan prinsip FIFO. First in, first out. Activity yang masuk pertama itu yang dikelarkan dulu. Namun di Android tidak. Apa activity paling terbaru atau paling terakhir yang masuk itu yang paling pertama untuk dikelarkan. Nah, konsep di Android Event Management itu kau bisa main di event listeners. Jadi bagaimana ketika objek itu dapat pemberitahuan dari satu peristiwa yang terjadi, kemudian kita set dia registration untuk panggil dia terdaftar dalam event listener supaya dia punya fungsi ketika ditekan, event handler ketika peristiwa ataupun datanya itu kita telah ketik atau daftar. Jadi ini pakai betul-betul metode yang benar-benar tanganin event lah untuk kita punya pekerjaan. Jadi lebih clear lagi ketika kita ngoding di Android. Nah, ada sangat banyak ya untuk event listeners, on click, focus change, ini semua beda ya. Kalau misalkan ini focus change kita sudah kayak ibaratnya kalau di keyboard itu kita tap gitu. Kalau di tap di keyboard apa yang kejadian? Kalau ini fokusnya di tombolnya atau isiannya itu udah hilang, apa yang terjadi? Kemudian ada on key, ada on touch, ada on menu item click, ada on click. Ini semua beda-beda ya. On long click dan seterusnya itu beda-beda. On long click itu kalau kau tahan lama-lama di Android, kan contoh kalau kau mau copy paste di Android ya, kita mau copy paste itu di teks, kau kan tahan lama-lama. Halo, jadi Iya Pak. Nah, kau pencet tahan lama-lama itu teks di layar untuk bisa di copy. Jadi kau tahan dulu, kau pencet tanganmu di layar itu lama-lama sampainya muncul pilihan select. Oh? Nah, Iya. di situ itu manggilnya ini nih, on long click. Iya. Gitu. Jadi dia dipencet tahan lama, dia akan kasih muncul widget entah kau mau blok kah, mau apa kah. Nah, ini aktiviti yang dipanggil. Nah, on click itu dia kayak gini ya. Kalau misalkan ada satu model button nanti yang saya kasih lihat nanti, ya, saya praktekkan sebentar on click. Ini kalau kita tekan gitu, kita pencet, nantinya akan memunculkan view-nya, get ID-nya apa dan seterusnya. Kemudian function atau metodenya namanya on click. Nah, activity life cycle kalau mau lihat lebih detail dia kayak gini sebenarnya ya. Jadi on create itu on start itu ke on resume itu ke activity running, kemudian activity running itu ke unpause itu keluarannya ada dua, kau bisa stop ataukah kembali ke resume atau activity sebelumnya. Kemudian unpause ke stop itu ada keluarannya dua, kau mau kembali ke restart untuk dapat on start aplikasinya ataukah kau main mulai lagi dari on create. Biasanya ini on create karena ada aplikasi yang force close dan nilainya 0, itu dikasih lihat. Terus dari on stop kalau kau sudah finishing key pekerjaanmu, dia akan masuk ke on destroy. Ingat prinsipnya ya, last in first out. Last in first out. Misalkan apa maksudnya? Saya pencet ini ya. Saya pencet ini tombol gitu ya.
Saya pencet ini tombol untuk berpindah ke halaman kedua. Ya, halaman kedua. Apa yang terjadi di sini? Ada dua activity. Pertama, dia on create, dia on start, sama on resume. Dia akan bertahan dulu di sini. Ketika saya pencet tombol ini dan berpindah, nah ini sudah berubah lagi ya. Jadi dari ke on resume, kemudian start activity ke di activity 1 itu on stop. Tapi kalau masuk di activity kedua, ini dia sudah jadinya on resume. Gitu ya. Jadi on create kan on resume. Jadi dia akan berpindah ke activity kedua dan resume. Kalau saya pencet tombol ini, tombol back, artinya saya akan kembali ya ke on resume di activity 1 dan activity 2 ini adalah destroy. Gitu. Dia nggak akan muncul. Makanya kalau kita tombol back lagi ini, dia akan keluar ke halaman home. Bukan kalau kita pencet tombol back ini, dia akan keluar kembali ke halaman activity 2. Nah, begitu dia. Ya, jadi kalau kita dari activity 2 ke back, seharusnya kan kalau saya back lagi mungkin bisa masuk ke activity 2 misalkan. Nah, jadi secara garis besar itu kayak gini. Kalau activity 2 ke activity 1, yang kejadian itu adalah on create, on start, on resume. Tapi dia activity 2 itu adalah masuk on resume. Gitu ya. Di activity 1 itu on stop, tidak diperhatikan bebain dia enggak destroy. Nah, activity 1 alias gambar ini masih tetap ada. Kemudian activity 2 dari sini saya kembali misalkan dengan memencet tombol back gitu ya. Yang terjadi itu adalah dari on stop kita masuk on restart, on start, kemudian on resume. Dia kembali ke activity 1. Namun di activity 2 ini akan ada on destroy. Nah, ini model di Android gitu ya, activity. Sekarang kita kenal intent. Apa itu intent? Intent itu adalah mekanisme atau action yang dipakai kalau misalkan kita mau kerjakan satu aktivitas ataukah broadcast receiver. Jadi ada 3 penggunaan model intent. Kalau kau belajar website itu kalau kau mau berpindah halaman ke satu halaman lain pakai apa? Dari web ke web lah. Dari satu halaman ke halaman lain. Misalkan saya pencet tombol atau menu di web. Kita pakai perintah apa? Diingat, belajar di HTML toh? Iya, sudah lama sekali, Pak. Kalau kamu mau berpindah dari satu web ke web lain, pakainya adalah ahref. Ngerti tentang? Ahref. Jadi ahref itu kan kok kasih masuk. Tombol ini dia akan ahref ke misalkan profile.html gitu. Kemudian tombol lagi satu, misalkan kalau mau dikasih lompat ya ahref. Misalkan ke home.html. Ya kan begitu, pakai perintahnya adalah ahref. Nah, intent itu kurang lebih seperti ahref. Ya. Dia atur kau berpindah dari satu activity ke activity lain, pakainya adalah intent. Gitu. Dia bisa bawa data, bisa juga tidak bawa data. Ini kelebihannya dia ya. Jadi kalau kita berpindah satu halaman ke halaman lain, kita bisa mengirim data ataupun ngebungkus data. Gitu. Kalau di intent ini nanti akan lebih dalam kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Bagaimana caranya mengirim nilai dari satu activity, satu tampilan satu tampilan Java ke Java yang lain. Misalkan saya punya nilai 2, saya kirim ke satu Java yang lain lagi, gitu yang kedua. Gitu. Ini ya, modelnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk broadcast-nya dia punya originator sampai dengan app komponen. Nah, apa yang intent bisa lakukan? Pertama, dia bisa berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain, gitu ya. Dia bisa, tunggu ya. Halo, lanjut. Nah, dia bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Yang kedua apa? Intent itu bisa mengizinkan kita, gitu ya, untuk mengallow satu activity. Jadi misalkan, saya mau akses memori dari HP, gambar yang ada di memori HP. Saya mau mengirim data dari satu tampilan ke tampilan lain. Nah, itu pakainya adalah intent. Gitu ya. Jadi dia memanggil activities dari satu model ke model yang lain, kita bisa gunain itu. Apalagi kalau kau mendownload aplikasi yang jalannya di background, jadi kau misalkan download aplikasi di Play Store atau kau lagi nonton YouTube buffer gitu. Nah, services yang atur di background belakang aplikasi itu aturnya siapa? Intent.
Ini kelebihan-kelebihan intent ini semua. Yang lain apa? Intent itu bisa membantu juga kalau misalkan kita lagi nge-charging HP ya, kita lagi cas HP, tapi di belakang itu kita bisa terima WhatsApp, kita bisa balas Facebook sambil nge-charging. Nah, intent itu yang kerjain itu. Gitu ya. Jadi model penginformasian gitu, deliver broadcast. Baik itu dia kalau kau lagi charging HP-mu atau tidak lagi charging HP-mu, intent ini bisa lakukan itu. Nah, intent itu ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya explicit intent. Kalau explicit intent ini dia jalankan komponen dari sebuah aplikasi dengan tujuan misalkan saya nulis ya kayak gini, form decoding activity detail activity, artinya apa? Saya nulis satu intent ini detail ya, secara detail, kemudian dia akan aktifkan komponen dari satu aplikasinya secara detail juga di activity intent ya. Jadi di activity intent secara jelas, ini explicit intent, kau menuliskan alamat alamat activity-nya secara detail. Ini namanya alamat activity-nya secara detail. Kalau kita baca ini, dia ada di folder com. Di dalam folder com ada folder decoding. Di dalam folder decoding ada folder activity dan di dalamnya ada detail activity di Java. Nah, ini tadi eksplisit. Artinya dia jelas tertulis dia punya alamat ya, nama kelas yang mau dituju. Sekarang ada namanya implisit. Apa itu implisit? Dia tidak perlu data detail nama kelas. Kalau tadi kan ini ada detailnya. Detail activity titik kelas yang ada di folder activity, folder decoding, dan folder.com. Nah, kalau implisit contoh, kalau misalkan kita mau langsung akses kamera yang ada di HP, nah ini implisit. Jadi nggak ada kelasnya HP itu, kita tinggal pakai saja langsung apa nama package-nya di dalam perangkat ya. Misalkan saya mau create data, nah itu juga masuk di intent. Kalau saya mau minta di memori HP dan seterusnya, itu semua masuk di dalam implicit intent. Nah, secara general perbedaannya explicit intent dan implicit intent apa? Kalau explicit dia akan nulisin spesifik aktivitinya apa, ya. Kayak ibaratnya gini, saya request teh yang diantarkan oleh Nikita. Ini kan jelas ya, saya mau request teh dengan susu yang diantar oleh Nikita. Berarti sudah jelas bahwa saya minta teh, tapi diantar oleh Nikita. Nah, contoh yang lain kalau saya bilang eksplisit itu kalimatnya kayak gini. Main activity-nya itu start ketika dijalankan dan ada di activity view shopping cart di kelas. Ini eksplisit. Gitu ya. Nah, implisit itu kayak gimana? Misalkan gini, saya tanya sistem, jika itu data yang berkaitan tentang green tea. Nah, ini kan nggak eksplisit. Kelasnya apa, kelas green tea itu apa, di memori mana yang dia tersimpan, ini nggak eksplisit. Tapi intent itu kita atur secara garis besar saja. Nah, kemudian kita bisa klik share juga di list aplikasi berkaitan dengan implicit info. Artinya dia tidak punya tulisan yang jelas, alamat yang jelas, namun fungsinya udah diketahui, itu ya. Jadi fungsinya sudah diketahui. Nah, untuk pemanggilan intent kita bisa panggil nanti dengan cara begini ya. Intent, kemudian new intent. Jangan lupa apa nama variabelnya. Sekali lagi kita lihat, ini nama variabel ya. Jadi bisa nanti ditulis misalkan intent pindah. Intent pindah sama dengan new intent this activity on class. Nah, dan kalau sudah bikin intentnya, jangan lupa di start. Caranya di start dengan mengambil perintah start activity dalam kurung intent. Nah, intent itu bisa kok akses website, bisa kok akses telepon di HP-mu. Nah, ini contohnya ya. Kalau saya tulis kayak gini nih, URI ya, parse. Nah, intent IT, parse key intent activity dari URI. Artinya apa? Saya manggil browser, di mana browser yang saya buka itu adalah www.google.com. Nah, ini lagi URI parse telepon. Perhatikan ini sama di baris perintahnya. Ya. Sama baris perintahnya. Bedanya adalah di sisi eksekusi. Satu URI menampung website, satu URI menampung telepon. Ketika saya panggil dengan perintah intent, dia akan memanggil perintah action dial. Artinya dia akan menelpon secara otomatis menggunakan nomor yang ada di dalam URI.
Nah, dan selalu perhatikan semuanya wajib di start dengan perintah start activity dalam kurung apa nama variabel intentnya. Kalau di sini pindah, ya di sini berarti juga nanti harusnya start activity pindah. Gitu ya. Jadi disesuaikan dia. Nah, activities run, ingat dia main dari user klik. Intent itu ketika start diklik, aplikasinya diklik, intent akan mengirim, baik itu main di main activity-nya, intent ini akan berhenti ataupun berjalan dari Android system, baik itu ketika dia di start dan proses yang lain. Kalau misalkan saya bikin aplikasi list activity makanan, dia akan kasih lihat nanti list activity makanan, kemudian bisa di sort ataupun ada dua cara ya kalau kau mau mengirim nanti data dengan ini. Kalau kita bercerita tadi Ahref untuk berpindah-pindah halaman, kelebihannya intent kita bisa berpindah halaman kemudian sambil mengirim data ya. Jadi mengirim datanya bisa merepresentasikan dengan UI, mengirim datanya bisa di bundle. Nah, ini nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ada namanya mengirim data berdasarkan bundle, ada namanya mengirim activity secara langsung. Nah, untuk di intent kan kita mengirim. Nah, bagaimana dengan menerimanya? Ya, menerimanya sama. Kalau kau mengirim data dengan intent, ya menerimanya pun pakai intent juga untuk dari penerimanya. Ya. Jangan lupa put data extras di activity intentnya, ataukah kau bisa retrieve datanya dari extras dari sisi bundle datanya. Ini tergantung nanti di sisi codingan ya. Misalkan kayak gini nih, ya. Saya tarik data dari Google, ini contohnya set data. Kalau saya narik data dari gambar, bisa juga dengan perintah kayak gini. URI from file new file, set data. Artinya saya menarik URI alamat yang berupa gambar yang ada di folder SD card. Nah, untuk penampungan intent itu kan dia punya value masing-masing. Contoh kayak gini. Kau mengirim intent ibaratnya kayak manusia, kau label, atau ibaratnya kau mengirim box tapi kau label, ya. Box ini namanya adalah box 01. Ya. Isinya di dalam itu ada baju, ada pakaian dan seterusnya. Kalau kau mengirim dengan intent sama, kau bisa dapatnya juga menggunakan push extras. Jadi nariknya dengan push extras, tapi tahu kalau saya mau tarik datanya, berarti saya pakainya dengan kodenya atau nama value-nya. Nah, jadi ada juga dengan put intent dalam satu model array, dia kayak gini modelnya. Ada juga modelnya dalam satu bundle dan seterusnya. Detailnya ini silahkan dibaca di di websitenya developer.android.com ya, developer.android.com untuk lihat lebih detail nanti konten intent itu kayak apa aja. Untuk pengiriman data intent dengan extras itu pakai perintah kayak gini, intent put extra gitu ya. Di dalamnya kau bisa kasih masuk teks, bisa kau kasih masuk gambar, yang activity gambar, baru kau jangan lupa start. Ya, jangan lupa di start intentnya. Kalau mau tarik data dari intent, kau bisa panggil dengan perintah intent get data, atau kau bisa panggil dengan intent get extras, kalau semuanya adalah berupa bundle. Jadi bundle itu kayak disatukan begitu, isinya itu box tadi. Di dalam ada baju, ada celana, tapi boxnya itu saya kasih kode 301 begitu. Jadi lebih clear ke dia. Ketahuan di dalam boxnya ada isinya baju sama celana. Tapi dapat panggilnya dengan get extras. Nah, kalau di activity-nya intent, activity dan intent, kalau kau cancel bisa, tapi dia akan masuk di dalam session on destroy. Nah, kita coba lihat memahami activity project ya. Jadi bisa dilihat di sini. Saya punya nama activity main, perhatikan ya di layarnya activity main.xml. Nah, otomatis kan kita harus set dulu layoutnya sama ya, activity main. Kalau di sini kemarin kita setnya adalah belajar XML, berarti di sini juga r.layout adalah belajar r.layout.belajar XML. Ya. Jadi belajar. Contoh ini ya. Jadi samakan antara nama XML-nya dengan nama yang ada di file Java-nya, ya, supaya ketika dia narik data itu udah sesuai. Selanjutnya ini yang mesti diingat baik-baik juga sama
Jadi perhatikan Ki bahwa semua edit text itu wajib punya ID. Nah, coba kayak gini nah. Ini kan edit text nih, yang ini tempat tak menginput angka. Ini kan juga edit text nih, tempat tak menginput angka. Kemudian di sini satu satu button. Kemudian di sini satu text view. Nah, ini Dek, saya kasih ID-nya panjang. Jadi edit text ini namanya adalah ID-nya panjang. ID text ini namanya adalah ID lebar. ID text-nya button ini namanya adalah hitung. ID text ini namanya adalah luas. Jadi bisa dilihat ya, luas, hitung, lebar, panjang. Nah, di Java ketika kau bikin, deklarasikan Ki dulu variabelnya, objeknya masing-masing. Contoh, di sini nih. Saya kan tadi punya berapa edit text? Kalau di sini tadi berapa edit text-nya? Simpan edit text-nya. Edit text. Ada berapa di sini? Satu Pak. Dua. Edit text-nya ada panjang sama lebar. Nah, oke. Makanya di sini kita tulis nih. Bisa kok privat, bisa kok public. Public edit text, saya bikin nama variabel ya. Saya misalkan bikin variabel namanya edt panjang, edt lebar. Text view kita punya ini satu, namanya luas. Gitu ya. Saya bikin text view, text luas. Kita punya lagi satu button view, namanya adalah hitung. Gitu ya. Nah, saya bikin button lagi, baru bikin variabel namanya btn hitung. Ini namanya bebas ya, nama ininya bebas. Ininya semua itu bebas. Terserah kau, tapi tipenya ini harus sama gitu, seperti ini. Setelah itu, pastikan bahwa layout yang itu adalah layout activity main-nya. Kemudian kita mau casting. Casting itu artinya mau ambil nilainya. Paham ya? Saya mau ambil nilainya yang ada di ini namanya. Tarik nilainya, ID panjang. ID panjang tadi apa? Yang ID panjang? Yang ini. Panjang isi panjang. Nah, ini tempat isian tak namanya adalah ID panjang, makanya di sini r.id panjang. Kemudian tampung ko lebar ke edt lebar. Kemudian tarik data dari ID hitung ke button hitung. Tarik ko data dari luas ke txt luas. Ini ID-nya luas. Perhatikan sini. ID-nya luas. Gitu ya. Jadi perhatikan Ki, semua data yang diinput atau kau mau menampilkan data atau kau mau mencet tombol, semua wajib punya ID. Ya, semua wajib punya ID. Setelah itu kau casting. Nah, selanjutnya adalah memasangkan tombol on click listeners. Gitu ya. Jadi saya tinggal bikin nih button hitung set on click listener view. Artinya apa? Tombol hitung kan yang ini nih, ini yang turun ke bawah ya, yang ke bawah button hitung. Saya pasangkan satu fungsi namanya adalah on click. Sekali lagi on click ya, on click listener. Nah, apa yang kerja? Pertama, ubah dulu nilainya string yang ada di panjang sama lebar. Jadi tarik dulu data yang ada di string dengan lebar. Panjang tadi sama lebar itu tarik dulu datanya dari panjang sama dt lebar. Tampung kemana? Tampung ke variabel panjang. Tampung ke dalam variabel lebar. Gitu ya. Kemudian dari panjang ini kan tipenya masih string. Kalau string kan berarti huruf ya. Nah, huruf. Kita convert itu huruf menjadi sebuah angka dengan perintah apa? Double P, double L. Saya bikin variabel P dengan L. Tipe datanya adalah double, berarti itu bilangan pecahan atau bilangan koma dan seterusnya. Di sana kau tarik nilainya string yang dari panjang sama lebar tapi konversi ke double. Nah, misalnya kalau kita 410 5 artinya dia sudah berubah tipe data menjadi tipe data double. Setelah itu saya akan bikin nih luas. Nah, luas itu dapatnya dari panjang kali lebar. Nah, hasilnya luas saya akan set gitu ya, hasilnya luas ini saya akan set ke mana? Saya akan setnya ke text view. Text luas saya teks, makanya dia akan muncul. Nah, kurang lebih seperti itu, Habibie. Saya coba kasih lihat prakteknya ya, supaya bisa lebih clear, bisa dilihat. Kita buka dulu Android Studio. Saya coba kasih lihat Android Studio-nya.
entire screen ini dengan ini. Layar saya ini kelihatan? Iya, lihat. Kelihatan, Pak. Nah, perhatikan Ki, saya coba kasih lihat kan Ki dulu satu persatu ya, activity XML dan lain-lain. XML ku di sini tuh ada dua deh. Kalau kau perhatikan ini, ada satu Activity main sama menu utama. activity main sama menu utama ya. Tapi perhatikan di Java-nya. Di Java-nya saya cuma pakai r.layout menu utama. Saya tidak pakai itu activity main karena saya bikin lagi XML baru yang isinya tadi menu utama itu dia tampilannya kurang lebih kayak gini. Ya, tampilannya kurang lebih dia kayak gini. Nih, jadi ada tempat untuk mengisi panjang, ada tempat untuk mengisi lebar, gitu ya, mengisi panjang sama mengisi lebar dari aplikasinya. Nah, ini. Isi panjang, isi lebar, kemudian ada tombol hitung. Ketika pencet tombol hitung akan keluar hasilnya. Nah, sekarang perhatikan lagi ini. Di sini masing-masing saya bikinkan ID. Yang di sini, gitu ya, yang di sini itu ID-nya ini nih. Yang ini itu ID-nya ini, ID-nya lebar. Hah? Yang ini ID-nya adalah hitung. Hah? Yang ini untuk menampilkan hasilnya, gitu ya, ID-nya itu adalah hasil. Ingat ya, ini tadi ID-nya panjang, ini ID-nya lebar, ini ID-nya hitung, gitu ya. Ini ID-nya hasil. Oke, hasil. Sekarang kita kembali ke main activity-nya. Sama set dulu layout-nya. Ya. Kemudian jangan lupa bikin variabelnya. Kemudian tarik datanya, bikinkan konflik listener, tarik. Kalau di sini kita set datanya bukan lebar, gitu ya, lebar 2 misalkan, ini pasti akan error ini. Dia nggak tahu ini data ini dari mana. Dia akan kasih tahu di sini. Dia nggak ada untuk script, tapi dia suruh bikin lebar. Nah, bisa juga dari sini nih. Cannot resolve simbol lebar, artinya dia nggak dapat lebar 2 ini apa. Nah, karena nggak sesuai gitu. Oh, bisa nanti tarik ID dengan jelas dengan cara begini. Pencet titik, nanti akan disarankan. Oh, mau tarik yang mana dari ID yang ada di XML? Oh, saya mau kasih masuk lebar ke EDT lebar. Itu dia. Setelah itu kau bikinkan nih string datanya di sini. Nah, string datanya tarik kok EDT panjang ini ya dari sini. Makanya ini yang turun sama ke bawah. Tarik kok EDT lebar dari sini ke sini. Simpan ke variabel lebar yang string. Simpan kok EDT panjang ke panjang yang tipenya adalah string. Setelah itu convert key panjang dengan lebar ke double. Ini ya. Dari double parse to double saya convert key antar panjang ke variabel double. Saya convert key lebar ke variabel L yang tipenya double. Setelah itu saya kalikan, kemudian perhatikan ini deh. TXT hasil. TXT hasil ini adalah hasil. Ya, ID-nya hasil. ID hasil itu yang mana? ID hasil itu yang ini. Ya. Makanya pada saat kita jalankan hasil, dia akan ngeset luas sama dengan luas. Dia akan tampilkan hasil yang ada di luas ke tampilan text view. Gitu. Nah, ini kita jalankan ya. Saya mau tanya Pak, ini mengenai Android AVD ku nggak jalan Ki, itu bagaimana itu Pak? Nggak jalan Ki. Iya, dia bilang beda. Saya coba ini kan Axem, AXM itu mesti di download. Dia bilang beda, your CPU does not support required features, VTX or SVM. Oh alah, nanti coba kita cek nanti. Tapi untuk sementara kasih jalan di HP ini dulu kalau begitu. Ini contoh ya. Karena kemarin saya mau coba bela. Jadi kok kasih jalan di HP Ji? Jalan di HP. Iya, kalau jalan di HP jalan sih, cuman kan nggak enak kalau tiap kita buat program langsung cek lagi di HP. Betul. Makanya saya bilang settingan di emulator mau Haxem-nya itu yang mesti dikasih jalan. Nah ini perhatikan dulu 100 input di variabel lebar sama panjang, kemudian saya pencet tombol hitung, dia langsung muncul nih 10.000. Ya, jadi bisa dilihat
Sekarang coba perhatikan gini, kalau saya tidak panggil luas di sini, nah, saya tidak panggil luas di sini. Saya panggilnya di sini langsung teks akhir tambah. Misalkan gini. Saya jalankan lagi aplikasinya. Ini saya stop. Kemudian saya running aplikasinya lagi ke sini. Ya, di running ulang. Ini kan seharusnya saya manggil luas ke dalam teks hasil. Artinya apa? Kalau saya pencet nanti name klik, dia akan akhir tampan ke dalam. Saya tulis 10. Oh, harusnya di situ muncul berapa? 100. Ya. Nah, tapi karena luasnya saya tidak panggil, makanya yang keluar di sini adalah luas sama dengan akhir tampan. Nah, makanya di sini tulisnya akhir tampan. Jadi kalau kamu mau panggil nilainya, ya panggil juga dengan apa nama variabelnya di sini. Bukan pakai tanda kutip ya, langsung panggil luas saja. Karena kan ini dia langsung. Saya pikir tadi juga langsung karena ini aja Pak, langsung tekstil hasil langsung luas toh. Ternyata harus ada lagi plus kayak gini. Begitu. Karena ini ingat kok, kalau di Java kan semua yang di dalam tanda kutip itu dicetak. Iya. Kalau begini artinya kau menggabungkan variabel gitu. Jadi begitu. Nah, sekarang saya minta Haryogi sudah ada di dalam Classroom. Akan belajar mengetikkan ini contoh codingan, ya. Nah, gini Haryogi, saya ndak minta kau ikuti 100% ini. Paham ya? Ready? Iya, Pak. Ini bisa jadi kok nanti di sini nih paddingmu sama code-nya akan error. Jangan seperti ini. Saya cuma minta kau bikin tampilan kayak begini. Nah, maksudku Haryogi? Iya, Pak. Begini, terserah. Kau mau pakai linear layout, kau mau pakai relative layout, kau mau pakai constant layout, tidak ada masalah, Haryogi. Intinya ada tempat untuk menginput dulu, menginput dia punya nilai. Tapi perhatikan tiap beginian itu harus punya ID. Ini ada ID-nya luas, ada ID-nya hitung, toh. Ada ID-nya untuk lebar, gitu toh. Ada ID-nya untuk panjang dan seterusnya. Text view kan ya cuma text view gitu. Oke, paham ya? Iya, siap Pak. Nah, nanti kau bikin, nanti kau jalankan. Kalau sudah berhasil, Haryogi, saya minta selanjutnya adalah kau coba bikin aplikasi Android untuk menghitung volume closure. Ya. Kalau di Google kan cari aja di Google nih. Hitung volume closure. Nah, kalau kerucut kan yang diinput itu jari-jarinya berapa sama tingginya. Jadi bikin kok ada inputannya jari-jari namun tinggi, baru nanti dapat volume kerucut. Karena kan rumusnya volume kerucut ini sepertiga tapi itu adalah jari-jari sama di input tinggi. Kita ibaratnya pakai di panjang dengan lebar, tapi kok kalikan nanti baru bagi 3 dapatlah volume, gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk di sini nanti codingan. Saya mau lihat kau bisa implementasikan dulu. Jadi intinya kau memahami dulu ini, ya. Untuk aktivitas menu utamanya yang di sini terserah. Kau mau pakai ini kan saya nggak ikuti juga pertama yang di buku ini. Nah, saya nggak pakai margin padding apa itu karena error sih, saya nggak pakai. Tapi intinya bikin bisa ada bikin input kayak gini dan ada ID-nya. Dan dipanggil kan gitu. Perhatikan kode baik aktivitimu di sini jangan sampai salah. Layoutnya ini sesuaikan kok dengan layout yang kau bikin. Ada yang kayak gini. Okay. Halo? Iya Pak. Ya. Siap. Kurang lebih begitu deh. Bisa sampaikan, ada pertanyaan sampai di sini? Ini Pak yang tadi mengenai APD-nya itu saya nanti kapan kita bisa ini Pak? Kemungkinan minggu depan. Minggu depan Pak? Iya siap Pak. Hari Kamis? Iya hari Kamis. Pak? Ya ke kampus hari Kamis toh. Kampus hari Kamis. Iya. Oke deh. Siap. Iya siap Pak. Sekarang ya main-main di HP dulu. Siap Pak. Iya.
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk jawabannya tolong dikumpulkan seperti biasa, linknya ada di Classroom, ya. Upload ke dalam untuk saya bisa nilai langsung untuk tugas lagi masuk. Oke deh, thank you semuanya. Saya rasa cukup. Terima kasih, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.